Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Handayani, selaku Komite Pembelajaran SDN 10 Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Izinkan saya memaparkan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka selaku Komite Pembelajaran pada Sekolah Penggerak. Bapak Ibu Guru, hal yang melatari saya melakukan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka karena sekolah saya sebagai sekolah penggerak pada angkatan kedua mewajibkan sekolah penggerak atau aktor sekolah penggerak untuk melaksanakan pengimbasan pada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah lainnya. Dari situasi tersebut, saya ingin mencari solusi atau cara agar pengimbasan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga penerapan implementasi kurikulum Merdeka dapat terlaksana secara merata pada satuan pendidikan lainnya. Pengimbasan yang telah saya lakukan pada SDN 2 dan 35 Talang Kelapa, SD Miftahul Jannah Kenten, dan SDN 6 Sumber Marga Telang. Yang pertama saya paparkan ialah tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini dapat menjadi pedoman atau menjadi tujuan untuk melaksanakan atau mencapai cita-cita tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, saya mengajak guru dan satuan pendidikan untuk menganalisis struktur kurikulum Merdeka dan menganalisis capaian pembelajaran serta menganalisis atau memaparkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Pada profil pelajar Pancasila, saya menjelaskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan pada kurikulum Merdeka yang menjadi acuan atau tujuan pembelajaran yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kemudian saya mengajak guru untuk menelaah struktur kurikulum Merdeka mulai dari alokasi waktu dari kelas 1 sampai kelas 6, yakni fase A, B, dan C. Saya memberikan petunjuk atau contoh daftar pelajaran, kemudian daftar pelajaran prima yang dilaksanakan harian, mingguan, maupun pada jadwal blok. Selanjutnya, saya mengajak kembali guru untuk menelaah atau menganalisis CP, capaian pembelajaran, untuk membuat tujuan pembelajaran berdasarkan analisis CP tersebut, lalu membuat ATP, kemudian membuat modul ajar, baik menggunakan komponen lengkap maupun komponen minimum, yakni 4 komponen. Di dalam modul ajar terdapat asesmen, yakni asesmen formatif awal dan asesmen formatif proses, serta asesmen sumatif. Asesmen formatif awal terdiri dari kognitif dan non-kognitif. Kemudian sumatif terdiri dari akhir lingkup materi, yakni penilaian pada akhir lingkup materi, dan ujian akhir semester. Setiap capaian pembelajaran suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen. Contoh elemen dalam CP Matematika, yakni bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data, dan peluang. Bapak Ibu Guru dapat mengunduh capaian pembelajaran pada https://kurikulum.kemendikbud.go.id. Inilah salah satu contoh elemen bilangan
contoh elemen atau CP pada elemen bilangan pada mata pelajaran matematika yang terdiri dari fase A, fase B, dan fase C. Setelah memahami CP, selanjutnya membuat tujuan pembelajaran dengan menganalisis CP, yakni kompetensi atau memisahkan kompetensi atau kata kerja dengan konten atau materi. Selanjutnya, ini adalah contoh CP, TP, dan ATP Matematika fase B pada SDN 10 Talang Kelapa yang telah saya buat, di mana saya menganalisis elemen bilangan pada fase B. Kemudian, Bapak Ibu setelah menyusun atau menganalisis CP menjadi TP dan ATP, dapat membuat modul ajar. Untuk panduannya, Bapak Ibu dapat mengunduh pada kurikulum.kemendikbud.go.id. Dan Bapak Ibu guru juga dapat mengunduh buku siswa dan guru pada buku.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, saya memberikan contoh asesmen awal kognitif pada mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 atau fase B. Di sini, asesmen awal kognitif ini, Bapak Ibu guru melaksanakan asesmen awal kognitif untuk sebagai identifikasi kompetensi peserta didik sebelum memulai mata pelajaran, agar guru dapat memetakan kemampuan para peserta didiknya, sehingga dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Selain asesmen awal kognitif, terdapat juga asesmen awal non-kognitif, di mana asesmen awal non-kognitif ini terdiri dari pendataan karakteristik peserta didik, mulai dari kesukaan, warna kesukaan, gambar diri, nama orang tua, umurnya, hobi peserta didik, serta cita-cita, dan masih banyak lainnya. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif tidak tertulis di antaranya diskusi kelas, drama, produk, dan lisan. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif tertulis ialah refleksi, jurnal, esai, dan tes tertulis. Berikut contoh format atau belangko penilaian formatif pada observasi dan diskusi. Kemudian, ini adalah daftar nilai formatif dan sumatif, di mana nilai formatif ini sebagai feedback atau umpan balik guru agar dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau hal-hal yang harus dibenahi dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian, untuk nilai sumatif dapat sebagai ukuran kompetensi yang telah dicapai peserta didik pada akhir bab atau pada akhir ujian semester. Kemudian, Bapak Ibu guru, yakni langkah-langkah perencanaan proyek yang terdiri dari merancang alokasi waktu dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membentuk tim fasilitasi proyek. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang keempat, pemilihan tema umum. Kelima, penentuan topik spesifik. Keenam, merancang modul proyek. Dalam menyusun perencanaan proyek, Bapak Ibu guru dapat mengunduh panduan pengembangan P5 melalui kurikulum.kemendikbud.go.id. Berikutnya contoh SK tim P5. Nanti jika sudah tersusun, Bapak Ibu setelah berdiskusi dan berdialog dengan tim proyek, Bapak Ibu guru dapat membentuk SK sebagai ketetapan petugas
dalam melaksanakan P5 atau proyek P5. Mulai dari penanggung jawab, pengawas, serta koordinator proyek maupun fasilitator proyek. Bapak Ibu Guru, beberapa tema utama P5 Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar. Yang pertama, tema gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, rekayasa dan teknologi. Keenam, tema kewirausahaan. Bapak Ibu Guru dapat memilih beberapa tema ini, minimal 2 tema dalam 1 tahun pelajaran. Komponen modul P5. Komponen modul P5 terdiri dari profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Untuk panduan lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat mendownload atau mengunduh pada kurikulum.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu Guru, 6 dimensi profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di dalam 6 dimensi tersebut terdapat elemen. Di sini saya mencontohkan elemen dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terdapat elemen 1. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Untuk elemen dan subelemen lengkapnya, Bapak Ibu dapat mendownload pada kurikulum kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu Guru, ini ialah contoh modul P5 yang telah saya susun dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik populerkan makanan tradisional. Durasi 126 JP dalam 1 semester. Kemudian Bapak Ibu Guru, ini adalah contoh raport P5 yang akan Bapak Ibu Guru isi pada akhir kurikulum atau pada akhir tahun pelajaran atau semester kedua. Di mana Bapak Ibu, asesmen ini dihasilkan dari pada pelaksanaan proyek baik penilaian formatif maupun sumatif. BB adalah singkatan dari belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk panduan dan lengkap tautannya dapat kunjungi linktree.kurikulum merdeka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.